Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya, NIM 1911320026 dari Prodi BKI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami dari kelompok 6, mata kuliah Psikoterapi Islam, dosen pengampu Ibu Triani Puji Astuti. Langsung saja saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Metode Psikoterapi Barat, Behavioral dan Rasional Behavioral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami. Yang pertama yaitu pengertian dari psikoterapi rasional. Tokoh teori Albert Ellis, ahli psikologi klinis, sering mengkhususkan diri dalam bidang konseling perkawinan dan keluarga. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dalam teori belajar behavioral, kemudian ia mengembangkan suatu pendekatan sendiri yang disebut rasional emotive therapy atau RET atau terapi rasional emotif. Nah, yang kedua ada konsep dasar konseling terapi, di mana konsep dasar konseling terapi ini menurut Ellis memandang manusia bersifat rasional atau irasional. Orang berperilaku dalam cara-cara tertentu, mempunyai derajat yang tinggi dan sugesti dan emosionalitas yang negatif. Para penganut yang dilakukan, tetapi setiap orang bertanggung jawab akan semua perilakunya. Yang ketiga yaitu asumsi dasar perilaku bermasalah. Maksud dari asumsi dasar perilaku bermasalah, menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir irasional dan rasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Yang kedua yaitu adapun ciri-ciri berpikir irasional. Maksud dari ciri-ciri berpikir irasional itu yang pertama, menimbulkan perasaan tidak enak, kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Yang ketiga yaitu sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara irasional disebabkan oleh individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang. Yang kedua yaitu indikator sebab keyakinan irasional. Ada 5. Yang pertama, manusia hidup dalam masyarakat adalah untuk diterima dan dicintai oleh orang lain. 2. Banyak orang dalam kehidupan senantiasa kepada berbagai malapetaka, bencana yang dahsyat. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis pikiran-pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan oleh diantaranya mengabaikan hal-hal yang positif. 2. Terpaku pada yang negatif. Yang ketiga yaitu terlalu cepat untuk mengeneralisasikan. Yang selanjutnya yaitu secara lebih khusus, Ellis menyebutkan bahwa terapi ini akan tercapai pribadi yang ditandai dengan minat kepada diri sendiri. 2. Minat sosial. Ketiga, pengarahan diri. Yang keempat, toleransi terhadap pihak lain. Yang kelima yaitu berpikir ilmiah. Yang selanjutnya yaitu deskripsi proses konseling. Maksud dari deskripsi proses konseling yaitu kesulitannya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran yang tidak logis. Usaha memperbaiki adalah harus kembali kepada sebab-sebab permulaan konselor yang efektif akan membantu klien untuk mengubah pikiran. Yang terakhir adalah adanya teknik-teknik terapi. Maksud dari teknik-teknik terapi itu ada, yang pertama ada teknik emotif, 2 teknik sosiodrama, yang ketiga yaitu teknik self modeling,
Yang kelima yaitu teknik behavioral. Nah, yang terakhir yaitu teknik-teknik kognitif. Maksud dari teknik kognitif yaitu adanya teknik homework, di mana dalam teknik ini yaitu klien diberikan tugas rumah untuk berlatih. Sedangkan yang teknik asestif yaitu maksud dari ini teknik yang digunakan untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku tertentu. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi